Oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan tidak boleh dipikirkan. Tuhan tidak boleh diangka-angkakan. Dan Tuhan tidak boleh dianalisa. Tuhan tidak boleh dipersepsikan. Nggak boleh. Kamu tahu Tuhan? Iya. Kamu yakin? Iya. Di mana? Allah? Allah adalah Maha Tinggi yang memiliki pengetahuannya, menguasai alam beserta isinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah bersamamu, dialah Allah bersamamu kapan di mana saja berada. Allah is our experience. Allah anytime, anywhere. Dimanapun Allah. Wal awal, wal akhiru, apalagi wal zahiru, wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menguasai yang awal, menguasai yang akhir, menguasai yang nampak, tidak nampak, menguasai. Itu tauhid kita. Makanya itu saudara sekalian, di mana-mana kita pergi, kita harus yakin Allah itu memantau segala aktivitas kita. Makanya di situ tipis kemungkinan orang melakukan pelanggaran. Ya. Jadi akidah itu sepanjang manusia ada pasti terjadi reduksi, tergores. Karena itu dalam ilmu tasawuf untuk memasuki dunia selanjutnya, tahapan selanjutnya harus mantapkan dulu akidah. Akidah itu adalah mengimani, mempercayai Allah. Oke? Mempercayai terhadap firman Allah, Nabi Allah, ya, ciptaan Allah, yaitu malaikat, surga, akhirat, takdir baik dan takdir buruk dan seterusnya itu. Itu kita imani semua bahwa there is time atau there is day after die. Ada hari, ada waktu sesudah mati. Itu keyakinan. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, semua ucapan, perbuatan, ketetapan, ikuti. Percaya pada Al-Quran, semua isi Al-Quran kita ikuti. Karena Al-Quran itu pedoman, petunjuk, ada larangan, ada perintah. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang malaikat, percaya. Tentang hari akhirat, percaya. Tentang kadar baik, dan itu semua kasih baik. Kita punya iman. Kalau imannya sudah mantap, akidahnya mantap, maka kita harus juga menyempurnakan syariah. Tidak ada gunanya itu akidah kalau tidak syariah. Syariat itu adalah implementasinya daripada apa yang dipahami. Bagaimana? Kamu percaya Allah? Iya. Sembahlah Allah. Bagaimana caranya? Itu ayat yang dibacakan oleh saudara-saudara sekalian tadi. Ya. Yang dibacakan oleh Yusran. Yang dibacakan oleh imam kita Muhammad Sofyan. Subhanallah. Kenapa kita merasa sahdu dari bacaan beberapa saudara tadi? Kenapa? Ingat, ini dalam iman. Al-Quran adalah firman Allah. Abdullah, Sofyan, Ziaul Haq, Nurima, dan semua yang hadir di sini lebih kurang 38 orang. Itu adalah ciptaan Tuhan, firman Tuhan. Kita punya ruh dengan Al-Quran, itu satu adonan. Ketika mendengarkan Al-Quran, maka sahdu rasanya, maka tenang perasaan dan seterusnya. Betul itu, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kira-kira paham apa yang saya sampaikan? Ilham. Ilham. Nurima. Paham ya? Nurima. Wandi. Sofyan. Awaluddin. Paham ya? Paham. Saya pelan-pelan. Oke. Jadi sekali lagi, apa yang ada di dalam rukun iman, kita harus mengikat di dalam hati,
Dan semuanya itu kita harus amalkan dalam syariah. Bagaimana untuk mengerti tentang sholat? Cari ayat, cari hadis. Bagaimana bisa menjadi sufi kalau tidak sholat? Woi, Saleh itu ada pandangan mengatakan, saya sudah sholat sejak di dalam kandungan ibu. Di mana kau dapat itu? Ilmu sesat. Sholat itu adalah bukti syariat. Puasa itu adalah bukti syariat. Wujud syariat. Puasa itu bukan hanya bulan puasa. Semua waktu kita puasa. Puasa untuk tidak melanggar. Puasa untuk tidak maksiat. Puasa untuk tidak malas. Jadi harus tinggalkan itu semua ya. Kemudian zakat. Zakat itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Sedekah, ya, infak. Kalau ada uangmu sekarang itu, saudara Asia Magalang, kamu sumbangkan kepada temanmu kalau lebih. Kalau tidak ada uang, ya makanan. Kalau tidak ada makanan, ya senyumanmu. Kan itu semua kita sumbangan, ya. Sedekah, ya, zakat, zakat perasaan, ya. Kemudian saudara sekalian, di syariat itu tentu syariat haji, syariat menikah, syariat peternakan, syariat. Dalam kehidupan itu kita selalu diatur oleh syariat. Perdagangan, seluruh aspek ilmu pengetahuan harus ada syariatnya. Ya, kalau tidak melakukan berdasarkan syariat, itu kita sesat, itu sekuler. Iya. Kenapa? Apa hubungan syariat Islam dengan hotel? Diterapkan di situ. Di hotel harus ada musolanya. Di hotel tidak boleh melakukan pelanggaran. Tidak boleh melakukan maksiat. Karena kalau melakukan, tidak bisa jadi orang sufi. Maksiatnya orang sufi itu saudara bukan melakukan perzinahan. Tetapi lupa kepada Allah 1 detik, dia akan menangis sampai 1 jam. Kenapa? Sepertinya Allah mencampakkan wajahnya di 1 menit atau 1 detik itu. Selanjutnya masih ada ayat yang harus dibacakan tadi. Tarekat. Dalam tasawuf itu baguskan, baikkan, perbaiki akidahmu. Perbaiki syariahmu tadi. Mulai dari sholat, haji, dan seluruh tingkah laku. Dan harus ada jalan-jalan untuk menuju Tuhan atau dekat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. 1. Kamu jadi khalifah. Khalifah itu apa? Harus memiliki kreasi. Ingat itu? Ya. Daya kreasi, daya cipta, daya rasa karsa. Atau cipta rasa karsa. Di dalam diri kita. Bagaimana ada kognisi afektif psikomotor. Kita sebagai hamba Allah, ya, ada jalan untuk menuju kebaikan. Apa? Kita melakukan kebaikan dalam berbagai hal. Minimal di situ adalah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ya ayuhan nas suttaku, ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun tu. Watbi sayyatal hasana, dan hendaklah setiap kamu melakukan kebaikan, mengikuti kebaikan setelah kamu melakukan kesalahan. Watbi sayyatal hasana wa khaliqin nasi bihulqin hasan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada orang, ya, sebagaimana juga orang akan berbuat baik kepadamu. Itu tarekat itu ya. Jalan. Kemudian misalnya bagaimana kita bisa memiliki hubungan relasi yang luas. Sesama internal Islam. Kemudian internal agama dan seterusnya. Kita harus memiliki nilai relasi sosial. Itu tarekat. Karena dalam pandangan ahli syariat, wahai manusia, jangan kamu menghadap Allah sebelum kau menyelesaikan semua urusanmu dengan sesama manusia. Jadi sebenarnya itu orang-orang yang meninggal itu saling memusuhi atau membunuh dan seterusnya, itu orang celaka itu sebenarnya.
karena dia tidak menyelesaikan perdamaian sesama manusia, lantas dia mau ketemu Allah yang Maha Pemberi damai. Ya, saya kira itu dulu dari aspek tarekat. Tarekat dalam ilmu tasawuf itu dengan zikir-zikir. Ada zikir lisan yang teriak-teriak itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bah, tarekat yang lain setelah dia sholat 2 rakaat dulu, kemudian dia berzikir, wirid, doa dan seterusnya. Itu jalan-jalan untuk dekat kepada Allah. Coba kalau kita semua itu berzikir, astagfirullahalazim, kira-kira astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wah, kita lulus semua hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan di hati itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah 10 kali pasti menangis. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi gairallah nurun Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itulah dilakukan sufi tapi berulang-ulang, ya. Ada juga yang mengatakan zikir itu bukan hanya lisan, tapi zikir hati, zikir rahasia. Bacaannya bukan hanya 33 kali atau sampai 100, tetapi sejumlah waktu yang kita lewati, 24 jam, 149.000 kali. Banyak, ya. Ada sholat khusus, sholat hajat, sholat istihara. Itu semua adalah jalan untuk tarekat untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekatmu. Ketika akidah, ketika syariah, ketika tarekat sudah kita lewati, maka kita menemukan apa arti sebuah kebenaran hakikat. Saudara hasbiyah. Hakikatnya hasbiyah adalah perempuan. Hakikat perempuan jasmani rohani. Hakikatnya lagi adalah rohani. Rohani adalah ciptaan Tuhan. Kalau begitu hasbiyah, Sofyan, Muhammad Yusran, Ummu Kalsum, Miftahul Jannah dan seterusnya adalah ciptaan Tuhan. Sesama ciptaan Tuhan tidak boleh menghina. Pandanglah semua orang bukan hanya secara lahiriah, tapi pandanglah apa yang ada di dalam bungkusan lahiriah atau bungkusan jasmani itu. Itu hakikat. Begitu juga memandang misalnya air. Saya sudah sering katakan, ini air adalah sebotol air. Saya tidak hanya melihat di situ, bukan hanya melihat ada oksigen, tetapi ini air adalah menyejukkan. Kenapa? Karena di dalam ada hukum Allah yang memang hukumnya air itu adalah mendinginkan, menyejukkan rasa. Setiap orang minum bukan airnya yang membuat dia hilang daripada kehausan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ketika orang sudah masuk pada wilayah itu, dia akan naik tingkat makrifat. Makrifat itu mengenal diri, mengenal sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, apalagi mengenal Allah. Bagaimana caranya? Bukan akal atau mata kasat atau kasat mata, tetapi ada namanya mata hati. Di dalam mata hati itu juga ada hubungannya ruh dengan rahasia. Ketika orang sudah naik pada tingkat itu,